Oke, ketemu lagi sama saya Heru dari HG Motor Bandung. Guys, gimana? Sehat selalu ya. Nah, hari ini gua mau sharing motor pribadi gua. Oke, motornya unyu-unyu, motornya kecil, motornya lucu, dan yang pasti motornya enak. Nah, gua mau cerita sedikit pengalaman gua menggunakan motor ini. Apa enaknya, apa kekurangannya. Nah, nanti gua bakal sharing tentang produk dari Mio ini. Oke. Nah, gua mau ceritain sedikitnya. Ini gua lihat di STNK nih. Gua beli second. Cuman saya mau share sedikit karena buat saya ini motor udah jarang, dan untuk mendapatkan motor yang kualitasnya masih original seperti yang punya saya dengan kondisi yang masih oke dan masih velg jari-jari loh guys. Ini produksi tahun 2005. Nah, ini saya baca STNK. Nah, ini produksi tahun 2005, 113 cc kapasitas silindernya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang menarik dari motor Nuvo ini adalah motor yang dulu merajai dunia skuter pemetikan zaman dulu. Ini berarti keluar tuh produksi tahun 2004 Mio itu ya. Yang punya saya ini Mio 2005. Oke. Nah, teman-teman, saya punya temen dealer Yamaha. Dia dulu jual Mio ini sebelum ada pesaing dari Honda, ya kayak Honda Beat gitu ya. Kan Mio dulu nih yang keluar yang benar-benar merajai waktu itu. Nah, dia benar-benar kaya mendadak, teman-teman. Kebayang? Gara-gara apa? Jualan Mio ini kayak kacang goreng, teman-teman. Jadi benar-benar booming banget, sehingga benar-benar penjualan juga ramai, diminati sama masyarakat Indonesia, dan dia benar-benar melonjak dan tiba-tiba kaya gara-gara buka showroom Yamaha dan jualannya apa? Mio. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang nanti sejarah ya. Mio awal dibuat dari tahun 2003 ya kalau nggak salah itu, dari gen pertama nanti sampai gen yang ke-9 nih teman-teman. Saya akan ceritain sedikit mengenai sejarahnya biar teman-teman juga tahu bahwa Mio itu sudah berevolusi berapa kali nih, 9 kali teman-teman, seperti itu. Oke, dengerin ya cerita sejarahnya dikit. Oke guys, Sobat HG Motor. Nah, gue mau cerita sedikit nih sob, sejarah singkat motor Yamaha Mio. Nah, sejarahnya itu pada awalnya Yamaha Mio ditargetkan untuk wanita loh. Jadi buat perempuan. Mio generasi pertama yaitu Mio hadir dengan bodi yang ramping dan sporty. Pada saat itu juga Yamaha Mio yaitu punya slogan wanita jangan mau ketinggalan. Buset, memang peruntukan untuk wanita sih ya. Nah, namun karena kepraktisannya motor matic hingga akhirnya banyak kaum pria yang tertarik juga dengan Mio, walaupun emang ini prioritasnya hanya untuk wanita. Hingga akhirnya muncul Yamaha Mio. Walaupun skutik matic pertama buatan Yamaha yaitu Nuvo, tapi Yamaha Mio sempat menjadi raja skutik di Indonesia. Terbukti dari angka penjualannya yang membuat Mio menjadi penguasa pasar roda 2 di Indonesia pada waktu itu tahun 2004 nih guys. Nah, Yamaha Mio Sporty itu eranya itu diproduksi tahun 2003 sampai dengan 2008 ya. Ini gen pertama nih itu teman-teman. Gen pertama ya, gen 1 ya sob. Nah, Yamaha Mio Sporty generasi pertama diluncurkan sekitar tahun 2003 sob. Dan versi pertama hadir dengan pelek jari-jari seperti yang punya saya ini. Mesinnya berkapasitas 113 cc. Sejak diperkenalkan perdana pada tahun 2003 silam, Mio nih langsung booming dan jadi primadona. Dalam perjalanannya, Mio ini mengukir sejarah sebagai motor produksi ke-20 juta oleh Yamaha Indonesia. Tepat di hari Kartini pada tanggal 21 April 2011 nih. Pangsa pasar Mio terus berkembang sehingga jumlah total penjualannya terhitung dari saat muncul pertama kali di 2003 hingga 2013 menyentuh lebih dari 7 juta unit terjual. Yamaha Mio Soul yaitu kurang lebih di era 2007 sampai 2012 nih dia muncul, yaitu ini Gen 2 nih ya, Gen 2. Nah, Yamaha Mio Soul itu merupakan pengembangan lanjutan dari Mio.
Ada beberapa penambahan yang diterapkan pada Mio Soul, diantaranya adalah desain bodi yang lebih berisi dan lebih rendah, sehingga memungkinkan Mio Soul lebih stabil digunakan di jalanan. Selain itu juga sejarah Mio mencatatkan penambahan kapasitas untuk tangki bensin pada Mio Soul ini. Hal ini membantu pengguna mengurangi frekuensi isi bensin. Dengan desain yang lebih padat, Mio Soul sejatinya ditujukan untuk kaum Adam yang selama ini terbatas pilihannya pada Mio. Nah, lanjut lagi ya guys, yaitu yang Gen 3 nih, Yamaha New Mio Smile waktu itu ada kan, itu 2008 sampai 2013. Sadar akan gebrakan para pesaing, pada tahun 2008 Mio mengalami sedikit penyegaran nih, sedikit. Mulai dari bentuk headlamp yang dibuat melengkung dengan sudut segitiga yang melengkung. Handgrip juga mengalami penyegaran dan dada depan Mio juga disegarkan dengan desain yang smelly. Yamaha Mio Soul GT 2012 sampai 2014 itu yang Gen 4 ya, Gen 4 nih teman-teman. Yamaha Mio Soul GT merupakan pengembangan terakhir dari Mio Soul. Disempurnakan teknologi mutakhir Yamaha Mixture Jet Fuel Injection. Nah, ini udah injection. Singkatannya itu disingkat YMZFI. Muncul pada April 2012 nih. Skuter matic maco Yamaha ini dikenal dengan tagline keren, lincah, dan irit. Wah, identitas paling menonjol dari desainnya dapat dilihat pada lampu depan yang berbentuk seperti sorot mata tajam dan agresif yang mempertegas kesan powerful. Bentuk lampu depan itu terinspirasi dari grill depan mobil modern Amerika. Lampu senja Yamaha Mio Soul GT yang berbentuk Angel Eye juga menjadi ciri lainnya yang memperkuat kesan sporty dan macho. Lalu lampu Angel Eye itu terinspirasi dari lampu sedan sport asal Amerika, yaitu Chevrolet Camaro. Wih, keren. Nah, di tahun yang sama juga Yamaha Indonesia Motor Manufacturing YIMM meluncurkan Yamaha Mio J. Mio J juga sudah mengusung teknologi YMZFI. Selain itu, Yamaha Mio J sudah diberikan diasil silinder dan front piston untuk kinerja mesin yang optimal. Oke, lanjut ke Gen 6. Muncul generasi baru lagi, yaitu Gen 6, yaitu ketika Mio J dianggap kurang maco nih. Nah, maka oleh konsumen pria dibilang kurang maco, maka Yamaha merilis Mio GT dengan perbedaan di cover bodinya depannya tuh. Cover body depannya dibedain. Lebih kekar, pakai grill dan lampu sen yang lebih tajam. Widih. Nah, Gen 7 Yamaha Mio M3 teman-teman, 2014 sampai dengan sekarang nih ya, Mio M3. Mio J kurang nendang penjualannya waktu itu. Yamaha buru-buru memperbaiki segala kekurangan Mio injeksi pertamanya. Dari segi desain, Mio M3 hadir dengan tampilan jauh lebih futuristik. Soal performa, tarikan dan yang kurang bertenaga dijawab di mesin 125cc berteknologi Blue Core. Pada varian ini disematkan pula Eco Indikator. Oke, jadi biar tambah irit teman-teman. Nah, lanjut dari Gen 7 ke Gen 8, yaitu muncul Yamaha Mio S. Dari tahun 2017 sampai dengan sekarang muncul lagi ada Mio S. Yamaha Mio S hadir untuk menargetkan kaum wanita lagi, yaitu ya teman-teman, desainnya yang manis dan simple serta bodi yang ramping dan ringan. Oke. Jadi Gen 9 itu diproduksi dari 2020 sampai dengan sekarang. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing YIMM meluncurkan Yamaha Gear 125. Nah, teman-teman, gue suka banget sama Yamaha Gear loh. Jujur, sampai sekarang nih gue suka banget karena dia desainnya bagus banget dan bandel banget itu motor. Oke, nah Yamaha Gear merupakan skuter yang masuk dalam keluarga skuter Matic Scootik. Oke, nah bermesin Blue Core 125cc. Dengan mesin Blue Core 125cc ini,
Wah, tenaganya ya lumayan ya teman-teman ya. Ini meningkat. Ini memiliki suara mesin yang lebih halus ketika dinyalakan. Oke teman-teman, itu sejarah singkat yang Heru bisa bagikan buat teman-teman pecinta Mio. Thank you. Oke, nah teman-teman udah denger ya tadi ya cerita singkat sejarahnya dari Mio pertama awal dibuat dari Gen 1 sampai Gen ke-9. Oke, jadi teman-teman udah jelas ya. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit bahwa selama saya menggunakan Mio, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa enaknya dan apa nggak enaknya. Oke, nah saya nggak akan bicara soal spek, torsi atau apa enggak, karena kan teman-teman bisa searching sendiri lah itu ya di Google ya. Kalau saya ini lebih apa ya, lebih mau share pengalaman berkendara dengan Mio. Oke, teman-teman, oke saya akan cerita dari yang nggak enaknya. Oke, nggak enaknya dulu, nanti baru yang keenak. Oke, yang nggak enaknya di Mio, yang pertama, karena ini masih karburator teman-teman, belum injection. Jadi ini motor, saya mau bilang, mesinnya itu, bensinnya tepatnya, ini boros banget teman-teman. Ya, segayung segerung, segayung segerung, segayung segerung. Jadi cepet pisan habis ini motor, kayak 2 tak teman-teman, 4 tak tapi rasa 2 tak ini bensinnya. Jadi saya bingung ini kok motor boros banget. Dan memang saya tanya sama rekan-rekan juga yang sudah mempunyai Mio, bahwa Mio untuk yang seperti ini, yang versi seperti ini memang cenderung lebih boros teman-teman. Oke, teman-teman kalau punya solusi ya, supaya Mio-nya lebih irit, boleh nanti komen ya. Kita berbagi ilmu, berbagi edukasi soal Mio ini. Jadi biar saya juga tahu gimana caranya supaya membuat Mio saya lebih irit gitu. Ada yang bilang harus di-bore up, harus diganti kirian atau apa. Ya, boleh aja komen terus ke saya. Oke, sobat HG Motor, lihat nih. Saya cukup berbangga dengan motor Mio saya lihat. Ini benar-benar masih original dari handle-nya, terus ya bodinya, headlamp-nya gitu ya, logo Yamaha-nya gitu. Handle remnya juga, ininya juga, handle buat gas. Dan teman-teman, ini benar-benar yang punya saya ya masih Orion lah, seperti itu. Warnanya biru, apa ya, batik kali ya gitu ya. Dan ini cakramnya juga masih tebel ya. Ya, dia motor jarang dipakai. Lihat baut-bautnya juga masih original ya, baut-bautnya, jari-jarinya juga masih original benar-benar teman-teman. Karena ini motor jarang dipakai tuh, baut-bautnya juga. Nah, ini ban originalnya dari IRC seperti itu teman-teman. Jadi depan udah cakram ya, cuma nanti saya show yang belakangnya ya. Oke, sob. Nah, tadi kan gue udah bahas bagian depannya, kita bahas bagian tengah ke belakang. Nah, teman-teman, memang ini untuk dek bawahnya, plastiknya ini udah nggak dijual, teman-teman. Jadi susah banget dapetin dek originalnya yang memang seperti ini bentuknya, teman-teman. Oke, Mimin bisa nanti shoot ya. Nah, yang benar-benar nggak ada lubangnya di sini, benar-benar nyatu. Ini susah banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman usahain Mio klasiknya teman-teman, jangan sampai dek bawahnya rusak karena memang udah nggak dijual lagi oleh Yamaha Indonesia. Oke, lanjut. Ini knalpotnya masih original, ting-ting ya teman-teman, ada karat dikit. Ini bodi belakangnya. Nah, yang belakangnya ini untuk remnya masih tromol teman-teman, seperti itu ya, masih tromol. Bannya ukuran 80-90, kalau depannya 70/90. Ini ring 14 ya, belakangnya 80-90, seperti itu teman-teman. Nah, ini motor shocknya ada di sebelah kiri. Oke, cuman satu, dan tapi ini motor sangat-sangat nyaman sekali, seperti itu teman-teman. Sisanya nggak enaknya karena saya mungkin tinggi 185, 175, 175 tinggi saya. Jadi saya kalau pakai jauh, pakai ini lumayan rada capek karena kaki saya rada nekuk. Jadi nggak terlalu bisa, jadi ruang sininya terlalu sempit seperti itu. Tapi overall ini motor buat saya nyaman. Oke, kita ngomongin baiknya. Tadi udah buruknya. Buruknya cuma satu sih saya, bensin. Oke, boros. Yang kedua,
yaitu bicara soal enaknya nih motor. Satu, ini motor kaki-kakinya Yahut Margo Top. Kenapa? Ini empuk banget teman-teman. Ini motor suspensinya enak dibanding motor-motor terbaru yang udah saya punya, kayak Beat lah gitu ya, Cameo yang baru. Saya lebih pegang kaki-kakinya Mio versi lama. Jadi shock depannya mumpuni, empuk, shock belakang juga enak, empuk. Dan yang kedua nih, teman-teman, selain dari kaki-kaki yang enak, yang mendukung, yang empuk, yang kedua, ini teman-teman motor ya, rangkanya rigid banget. Kenapa saya harus bilang rigid? Ini saat motor digeber full misalnya, kecepatan 90 km per jam ya. Ini motor tuh nggak oleng. It means berarti memang itu berhubungan dengan kaki-kaki yang bagus dan memang rangkanya rigid. Jadi benar-benar motor tuh diem anteng. Dengan bobot saya yang 90 kilo, saya pakai di kecepatan 90 km per jam. Ini motor diem teman-teman. Ya, menurut rekan-rekan saya juga ini motor bisa bisa di bore up sampai 130, bisa lebih seperti itu. Nah, saya belum, ini motor masih standaran dan saya mau simpen ini motor gitu karena nilai ceritanya banyak nih si motor ini gitu ya. Jadi ini saya bilang bahwa ini kaki-kakinya empuk. Padahal motornya kecil, tapi saat dipakai nggak limbung, nggak goncang-goncang, nggak gerada-geruduk gitu ya. Ya, saya punya Supra juga. Supra malah lebih gerada-geruduk. Motor baru, keluaran tahun terbaru, tapi malah gerada-geruduk teman-teman. Malah ini kalah empuknya, kalah softnya dengan motor jadul yang notabene motornya diameter belakang juga panjangnya juga lebih pendek ini, tapi ini lebih empuk dan lebih nyaman teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman, buat saya ini motor sangat nyaman. Seperti itu. Dan buat saya puas, tinggal sisa bensinnya aja sih teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau buat harian sih saya nggak recommended ini motor boros. Jadi buat sekali-kali, buat nongkrong pakai Mio, lucu banget. Dan ini motor dulu emang diprioritaskan untuk wanita. Oke, jadi ini motor memang untuk wanita. Jadi biar lebih ke handlingnya juga buat wanita lebih oke, lebih kecil, lebih nyaman buat digunakan oleh wanita. Tapi pria juga banyak yang pakai. Jadi itu teman-teman yang saya mau bagiin bahwa motor ini motor yang enak. Jadi buat teman-teman yang belum pernah menggunakan Mio 2004-2005, teman-teman boleh hunting ya. Ini motor bakal jadi batu ali nih, kemungkinan gitu. Karena udah nggak produksi lagi. Dan memang jarang di jalanan yang memang masih velgnya jari-jari, masih looknya masih standar, masih oke, dan masih, saya pikir ini motor yang layak teman-teman kalau hobi motor, layak disimpan. Jadi ini buat koleksi, seperti itu teman-teman. Jadi sekian dari Heru. Jadi kalau teman-teman mau komen tentang sejarah Mio, teman-teman mau kasih masukan buat kita juga, teman-teman langsung komen aja ke YouTube-nya HG Motor, seperti itu. Jadi teman-teman, sekian dari Heru. Jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah keputusan. See you, bye.